Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke krisis Libya. Tahun 1911 sampai 1943, Libya ini merupakan jajahan dari Italia dan akhirnya berhasil merdeka tahun 1951 dengan bentuk negara monarki. Negara monarki ini adalah di mana negara yang bersifat kerajaan secara turun-temurun ya. Tahun 1969 terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Muammar Gaddafi. Selanjutnya akhirnya Gaddafi menjadikan Libya sebagai negara republik revolusioner. Jadi bukan lagi monarki, tapi menjadi negara republik revolusioner dengan pemimpin seumur hidupnya adalah Gaddafi. Karena Gaddafi menjadikan Libya sebagai negara militer. Negara Libya ini kehidupan ekonominya itu berasal dari 95% pemasukan negaranya ini berasal dari perdagangan minyak, sehingga Libya merupakan negara yang dianggap memiliki kekayaan sumber daya alam. Tetapi walaupun 95% keuangannya berasal dari minyak, kehidupan rakyat atau kesejahteraan rakyatnya sangat rendah. Di bawah kepemimpinan Gaddafi, Libya menjadi negara sosialis yang anti Amerika Serikat. Pada saat memimpin Libya, Muammar Gaddafi ini menerapkan kebijakan yang bersifat otoriter. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, penggunaan kekuatan militer digunakan untuk menekan rakyat. Yang kedua, pelarangan pembentukan partai politik. Yang ketiga, pembatasan pers. Yang keempat, pelarangan kebebasan rakyat dalam berpendapat dan juga berserikat serta berorganisasi. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga eksistensi kekuasaannya di Libya. Selanjutnya, pada 2011 ini muncul gerakan protes untuk menuntut mundurnya Presiden Muammar Gaddafi. Gerakan protes ini mulai terjadi di Libya pada bulan Februari 2011, di mana protes ini merupakan dampak dari adanya fenomena Arab Spring yang sudah Ibu jelaskan, yaitu beberapa negara Arab termasuk Libya berusaha menuntut turunnya presiden atau pemimpin mereka saat itu. Aksi demonstrasi ini meluas ke berbagai kota di Libya seperti kota Benghazi, kota Baida, dan juga kota Zintan. Awalnya pihak keamanan berusaha membubarkan aksi demonstrasi dengan menggunakan meriam air dan juga tongkat beton. Hari-hari selanjutnya ternyata tidak mempan pakai meriam air dan juga tongkat beton. Hari-hari selanjutnya akhirnya aparat keamanan menggunakan peluru tajam untuk menghadapi para demonstran. Aksi militer tersebut memicu terjadinya perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh masyarakat Libya. Selain itu, muncul yang namanya kaum oposisi adalah kaum yang tidak suka terhadap Gaddafi ya. Mereka membentuk yang namanya Dewan Transisi Nasional. Dewan Transisi Nasional ini digunakan sebagai dewan pemerintahan tandingan terhadap Presiden Muammar Gaddafi. Konflik bersenjata antara pasukan pemerintah Libya dan juga pemberontak ini akhirnya mendapat perhatian dari dunia internasional, di mana pada bulan Maret 2011 Dewan Keamanan PBB ini mengeluarkan resolusi yang berisi zona larangan terbang di Libya dan perlindungan terhadap rakyat Libya. Dengan dikeluarkannya DKPBB ini, NATO mulai melakukan aksi serangan kepada Muammar Gaddafi. Akibat serangan NATO tersebut, beberapa jenderal yang tadinya mendukung Gaddafi ini akhirnya membelot menjadi pendukung para demonstran dan bergabung dengan National Transitional Council atau NTC atau Dewan Transisi Nasional. Jadi karena apa? Karena sepertinya hampir satu dunia ngebantuin rakyat. Akhirnya para jenderal ini daripada terus mendukung Gaddafi terus menerus, akhirnya mereka memilih untuk membelot. Selain bantuan dari PBB dan juga NATO, Uni Eropa pun sepakat untuk melakukan yang namanya embargo senjata atas Libya. Hal ini beralasan karena mereka berkeinginan untuk menutup pasokan senjata dan amunisi bagi pasukan Muammar Gaddafi, sehingga akhirnya Gaddafi tidak bisa lagi menerima suplai senjata. Jadi senjata dia segitu-segitu aja karena dilakukan embargo senjata oleh Uni Eropa. Hal ini mengakibatkan rezim Gaddafi melemah, sehingga tanggal 20 Oktober 2011 Gaddafi ini berhasil ditangkap oleh pasukan oposisi dan tewas akibat luka yang dideritanya saat penangkapan. Selanjutnya kita masuk ke krisis Sudan. Krisis Sudan ini merupakan wilayah di Afrika di mana bisa dibilang ini wilayahnya paling luas, salah satu negara di Afrika yang wilayahnya paling luas, sehingga Sudan dibagi menjadi dua, yaitu Sudan Utara dan juga Sudan Selatan. Pembagian wilayah tersebut dilakukan oleh Inggris yang berdasarkan susunan demografi, di mana Sudan Utara ini didominasi oleh etnik Arab yang mayoritas beragama Islam, sedangkan Sudan Selatan ini etnik Afrika yang mayoritas beragama Kristen ataupun penganut animisme. Dalam perkembangannya terjadi konflik sipil di Sudan yaitu antara Sudan Selatan dan Sudan Utara.
Hal ini bermula setelah adanya pembagian wilayah, di mana pembagian wilayah Sudan Utara dan Sudan Selatan ini dilakukan oleh Inggris yang menghasilkan adanya sikap sentimen dan rasa saling tidak percaya antar komunitas. Berbagai kebijakan dari Sudan Utara ini dianggap masyarakat Sudan Selatan hanya menguntungkan masyarakat Sudan Utara. Masyarakat Sudan Selatan akhirnya menganggap pihak utara berusaha mengucilkan pihak selatan dari pemerintahan Sudan secara perlahan-lahan. Tahun 1955, Sudan Selatan ini melakukan pemberontakan di sejumlah kota di Sudan. Pemberontakan ini akhirnya berhasil ditumpas karena minimnya koordinasi dan juga persenjataan yang dimiliki oleh Sudan Selatan. Tetapi, sejumlah kelompok berusaha untuk melanjutkan pemberontakan dengan melakukan serangan kecil di wilayah kekuasaan pemerintahan. Tahun 1971, Yosef Lagu membentuk Southern Sudan Liberation Movement atau SSLM. Pembentukan SSLM ini menjadi fase baru dalam perang sipil di Sudan. Dan untuk pertama kalinya rakyat Sudan Selatan memiliki wadah yang dapat mewakili kepentingan mereka. Jadi untuk pertama kalinya mereka punya tempat yang sama untuk menyuarakan kemerdekaan atau suara dari Sudan Selatan. Upaya ini akhirnya mengakhiri perang secara damai yang sudah diupayakan. Akhirnya pemerintah Sudan ini yang dipimpin oleh Gafar Nimeri dan juga kubu SSLM sepakat untuk mengakhiri perang dan menyetujui perjanjian Addis tanggal 27 Maret 1972. Jadi ada akhirnya dari Sudan Utara yaitu presidennya yang bernama Gafar Nimeri dan juga perwakilan dari selatan yaitu kubu SSLM ini sepakat untuk melakukan perjanjian damai yaitu yang disebut dengan perjanjian Addis 27 Maret 1972. Beberapa kesepakatan penting tersebut dari perjanjian Addis yaitu pembentukan pemerintahan otonomi tunggal yang mengontrol seluruh wilayah Sudan Selatan, pendirian konsul eksekutif tinggi untuk mengurusi masalah tata daerah Sudan Selatan, dan juga penetapan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi Sudan Selatan. Tetapi ternyata perjanjian ini hanya bertahan sampai 1983, artinya cuma 11 tahun, karena saat Presiden Gafar Nimeri ini menerapkan politik Arabisasi dan Islamisasi di Sudan Selatan. Akibatnya terjadi kembali kenapa cuma berlangsung sampai 83 karena sang presiden ini menerapkan politik Arabisasi. Jadi Sudan Selatan kan kebanyakan Kristen, tapi diterapkan politik Arabisasi inilah yang mengakibatkan terjadi konflik antara pemerintah dan juga masyarakat Sudan Selatan. Akhirnya Sudan Selatan berhasil memisahkan diri melalui referendum tahun 2011. Jadi sudah pisah ya Sudan Selatannya. Oke, kita masuk ke konflik di Eropa. Konflik di Eropa yang pertama kita bahas adalah krisis Crimea. Yang harus kalian ketahui, Eropa Timur itu jadi Eropa tuh seolah-olah terbagi menjadi dua, yaitu Eropa Timur yang berpusat atau yang berada di bawah Uni Soviet dengan paham sosialis komunis, sedangkan Eropa Barat itu adalah berpaham demokrasi liberalis di bawah pimpinan Amerika Serikat. Dengan adanya pembagian ini akhirnya inilah yang menjadi awal mula terjadi berbagai konflik di beberapa negara Eropa. Kita bahas yang pertama, krisis Crimea. Oke, Crimea ini kalau dilihat dari peta, ini Crimea merupakan wilayah di semenanjung selatan Laut Hitam. Crimea ini berbatasan langsung dengan Ukraina dan juga Rusia. Jadi dia merupakan daerah perbatasan antara Ukraina dan Rusia. Sejak tahun 1921, Crimea ini merupakan daerah otonom milik Uni Soviet. Ingat ya, Crimea adalah milik Uni Soviet. Tetapi tahun 1945 Crimea ini menjadi bagian dari Ukraina, meskipun sekitar 60% penduduk Crimea merupakan etnik Rusia. Jadi sejak 21 jadi punya Uni Soviet, tapi sejak 45 itu jadi milik Ukraina. Walaupun di dalam Crimea itu sebagian besar adalah orang Rusia. Konflik yang terjadi di Crimea ini merupakan konflik perebutan wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Semenanjung Crimea merupakan wilayah yang memiliki iklim yang stabil sepanjang tahun sehingga pertanian Crimea ini berkembang baik, terutama dalam pertanian jagung dan juga gandum. Bagi Rusia, Crimea ini merupakan semenanjung yang sangat penting. Kenapa penting? Karena Crimea ini merupakan tempat yang strategis untuk armada Rusia di Laut Hitam. Kalian bisa lihat di peta ya. Jadi kalau mereka punya Crimea, otomatis armada laut Rusia ini bisa punya pangkalan atau tempat. Nah, selanjutnya Crimea ini di Crimea juga terdapat jalur pipa yang digunakan untuk menyalurkan gas alam Rusia ke seluruh Eropa. Jadi kan sumber gas alam kan dari Eropa. Jadi tempat penyalurannya itu melalui jalur-jalur pipa dari Crimea. Kalau mereka misalnya bukan dari Crimea, mereka tidak akan mendapat suplai gas dari Uni Eropa. Sehingga inilah yang menjadi alasan kenapa Rusia berusaha merebut wilayah Crimea dari Ukraina. Rusia memulai konflik dengan menjadikan Crimea sebagai basis pemerintahan Rusia. Langkah ini yang menjadi awal
untuk melakukan serangan militer ke Ukraina. Jadi awal mulanya adalah Rusia menjadikan Crimea sebagai tempat militernya mereka, supaya itu bisa menjadi alasan supaya mereka bisa langsung menyerang ke Ukraina. Jadi bukan Rusia langsung ke Ukraina ya, tapi Rusia ke Crimea dulu baru ke Ukraina. Oke, konflik Crimea ini semakin memanas ketika Presiden Ukraina yang bernama Viktor Yanukovych itu menolak menandatangani Deep and Comprehensive Free Trade Agreement atau DCFTA, di mana perjanjian ini adalah perjanjian ekonomi antara Ukraina dengan Uni Eropa tanggal 29 November 2013. Tindakan Viktor Yanukovych ini akhirnya memicu kemarahan rakyat Ukraina karena rakyat Ukraina ini menginginkan adanya kerjasama dengan Uni Eropa, tapi ditolak oleh sang presiden. Oleh karena itu, rakyat Ukraina menggelar aksi demonstrasi di lapangan Merdeka Maidan untuk menuntut mundurnya Presiden Viktor Yanukovych. Tanggal 22 Februari 2014, Parlemen Ukraina menggulingkan Viktor Yanukovych dari kekuasaannya. Sebelum dimundurkan, yaitu tanggal 16 Maret, terjadi kudeta. Setelah kudeta yang dilakukan kelompok oposisi, Viktor Yanukovych ini berhasil melarikan diri ke Rusia. Akhirnya Rusia di bawah pimpinan Presiden Vladimir Putin ini melakukan pendudukan secara militer atau aneksasi di wilayah Crimea. Karena apa? Karena kan presiden Ukrainanya juga udah kabur ke Rusia. Jadi dia menduduki wilayah Crimea secara aneksasi atau secara militer. Tanggal 16 Maret 2014, Parlemen Crimea ini mengadakan referendum, di mana referendum ini menghasilkan keputusan bahwa penduduk Crimea ini memilih bergabung dengan Rusia dan lepas dari Ukraina. Tanggal 16 Maret 2014, Parlemen Crimea ini kan tadi mengadakan referendum, di mana mosi yang diajukan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah bergabung dengan Rusia atau tetap menjadi bagian dari Ukraina. Sekitar 1,5 juta masyarakat Crimea ini melakukan referendum dan memberikan suaranya di 27 tempat pemungutan suara yang sudah disediakan oleh KPU Crimea. Referendum dimulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan hasilnya adalah 96,6% masyarakat Crimea memilih bergabung dengan Rusia, sedangkan 3,4% memilih tetap dengan Ukraina. Hal ini tidak dapat dijadikan pembenaran. Karena apa? Karena bisa aja mereka melakukan hasil pemilu itu karena berada di bawah tekanan dari militer Rusia di Crimea. Menurut pandangan negara Eropa dan juga negara-negara Eropa dan juga negara Amerika Serikat, pengiriman pasukan militer Rusia di Crimea merupakan tindakan aneksasi atau tindakan militer. Hal tersebut sudah diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB nomor 2625 tahun 1970. Berdasarkan resolusi tersebut, setiap negara dilarang menggunakan ancaman serta kekerasan dengan menggunakan militer. Jadi walaupun sebanyak 96% setuju gabung ke Rusia, hal ini dikhawatirkan karena masyarakat Crimea berada di bawah tekanan dari Rusia. Akhirnya dengan rangkaian kejadian tersebut, akhirnya beberapa negara di Eropa dan juga Amerika Serikat ini memberikan sanksi kepada Rusia, di mana sanksi itu antara lain adalah larangan ekspor teknologi dan juga militer dari Eropa ke Rusia, pembekuan aset perusahaan Rusia di wilayah Eropa dan Amerika, lalu mengeluarkan Rusia dari kelompok negara industri G8. Sanksi tersebut akhirnya semakin memperburuk kondisi ekonomi di Crimea. Selanjutnya, di bawah kekuasaan Rusia, tingkat investasi asing di Crimea semakin menurun, bahkan masyarakat Crimea pun semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi masyarakat Crimea mengklaim bahwa investasi asing itu tertunda karena masalah keamanan dan peraturan. Jadi Crimea sampai sekarang pun masih menjadi bagian dari Rusia. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.